Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Kavit Official. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan atau membacakan kesimpulan rapat dari Kemensos dengan DPR RI Komisi 7 Komisi 8, yang mana membahas terkait dengan isu-isu aktual tentang Bansos tahun 2022 dan berkaitan dengan PKH dan BPNT di tahun 2023. Jadi pencairan di tahun 2023 ini juga mempengaruhi dari hasilnya rapat kerja yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan DPR RI Komisi 8. Yang pertama, kesimpulan dari rapat kerja dari Kemensos dan DPR RI Komisi 8 adalah Komisi 8 DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2022 sebesar 91.449.935.000 atau sebesar 98,71% dari pagu anggaran Bansos sebesar 93 triliun sekian. Nah, yang kedua, Komisi 8 DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Sosial tahun 2022 yang dibuktikan dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan tahun 2022 serta raihan penghargaan lainnya. Nah, poin yang nomor 3 ini adalah poin yang sangat riskan karena poin nomor 3 ini akan mempengaruhi pencairan PKH dan juga BPNT tahap 1 tahun 2023. Nah, isi dari poin nomor 3 itu adalah Komisi 8 DPR RI mendukung usulan Menteri Sosial RI untuk mendorong Kementerian Keuangan RI agar membuka blokir anggaran di awal tahun, sebab pembukaan blokir di akhir tahun akan menyulitkan proses penyaluran bantuan sosial. Makanya anggaran PKH dan juga BPNT sampai hari ini belum cair karena memang belum dibuka blokirnya oleh Kementerian Keuangan RI. Yang keempat, Komisi 8 DPR RI mendukung cleansing data untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional PBIJKN agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para penerima manfaat dengan kuota sebanyak 111 juta orang sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJMN tahun anggaran 2020 tahun 2024. Selanjutnya di poin nomor 5 ini juga sangat penting karena ini berpengaruh dengan Bank Himbara. Yang poinnya, Komisi 8 DPR RI mendorong Menteri Sosial RI untuk melakukan evaluasi penyaluran bantuan sosial melalui bank-bank penyalur yang tergabung dalam Himbara dengan memegang kendali dashboard penyaluran bansos di tangan Kementerian Sosial RI. Selanjutnya, Komisi 8 DPR RI akan mengagendakan rapat khusus dengan Himbara terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Kenapa seperti ini? Karena sampai dengan hari ini penyaluran itu sepenuhnya diserahkan oleh Bank Himbara dan Kementerian Sosial menginginkan untuk dilibatkan dalam pencairan bantuan sosial terkhusus bantuan PKH dan juga bantuan BPNT tahun anggaran 2023 di tahap 1. Poin yang keenam, di sini Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Sosial RI agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI sebagai berikut. Nah, ini yang pertama menjadi problem ya, karena menurut DPR RI e-warung ini sudah tidak relevan lagi. Namun sampai dengan hari ini e-warung ini masih ada dan masih digunakan oleh Kementerian Sosial untuk menjadi salah satu fasilitas penyaluran bantuan sosial BPNT. Poin yang kedua, B, perlu klarifikasi yang jelas dan tegas dari Menteri Sosial bahwa Kemensos di lingkungan Kementerian Sosial tidak ada yang digunakan untuk rapat-rapat di hotel atau studi banding. Nah, ini sudah diklarifikasi oleh Kementerian Sosial sehingga poin B ini hasil rapat terakhir itu dihapus oleh DPR RI Komisi 8. Nah,
Selanjutnya poin selanjutnya di sini program pembangunan rumah sejahtera terpadu atau RST perlu ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan agar KPM dapat lebih berdaya secara sosial dan juga ekonomi. Sehingga di sini Kementerian Sosial ini harapannya selain KPM ini mampu secara ekonomi juga dapat berdaya secara sosial. Poin yang selanjutnya melakukan evaluasi terhadap para tenaga pendamping dan mempertimbangkan rasio jumlah KPM untuk setiap SDM PKH. Nah, itu adalah beberapa poin hasil rapat Menteri Sosial RI Tri Rismarini dengan DPR RI Komisi 8. Sekian yang dapat admin sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.